Dianggap kuat karena salah paham emang bukan salah orangnya. Nah, tipikal sampah masyarakat yang ngaku-ngaku kuat akibat hasil kerja orang lain lah yang paling gua benci. Ready? Go! なんだこの感覚。これはまるで。Sebelum masuk pembahasan, gue cuma pengen ingetin, jangan lupa juga mampir ke sosmed Distrik Anime, entah itu di fanpage ataupun Instagram. Linknya ada di deskripsi. Kalau nantinya rame, gue juga bakal jadi rajin posting di situ. Nomor 1, Mr. Satan, Dragon Ball. Jadi sebuah simbol perlindungan dan perdamaian di bumi. Emang kalau dibandingin sama petarung bela diri biasa, bisa dibilang si Satan masuk kategori paling kuat. Tapi lo tahu sendiri, power level di dunia Dragon Ball tuh gak masuk akal semua. Jadi ya, tiap kali ada musuh yang kekuatannya jauh ngelampauin manusia biasa, cuma Goku dan kawan-kawan doang yang bisa ngalahin mereka pakai plot armornya. Sedangkan si Satan jadi sosok yang ngakuin semua kerja keras si Goku atas nama dirinya sendiri. Dan bikin reputasinya naik, plus isi dompetnya makin tebal. Nomor 2, King, One Punch Man. Gua akuin si King tuh emang kagak sombong ataupun ngeeksploitasi statusnya sebagai makhluk terkuat di bumi. Justru yang ngegede-gedein cuma para fans sama para hero yang kagak tahu kalau sebenarnya si King cuma otaku yang doyan anime sama main game doang. Menurut data Asosiasi Pahlawan sendiri, statistik kekuatan si King tuh maksimal semua anjir. Yang padahal tingkat kehokiannya doang yang kagak tanggung-tanggung kebangetannya. Udah gitu doi bisa secara instan munculin si Saitama tanpa dipanggil. Nomor 3, Buggy, One Piece. Sama kayak si King, tingkat kehokian di manusia satu juga tingginya kagak ketulungan. Pas dijeblosin ke Impel Down, doi berhasil lolos akibat ulah dari si Luffy. Udah gitu nih orang malah dapat pengikut para napi dari Impel Down yang kekuatannya jauh lebih kuat dibanding si Buggy sendiri. Terus diangkat jadi si Chibukai dengan alasan karena si Buggy tuh mantan kru si Roger dan sering lolos dari berbagai battle maut karena keberuntungannya. Toksei Magi Dama, Kesabugai! 整いました。マギー玉とかけまして水道工事で大活躍と解きます。その心は皆さんもご一緒にせーのどうぞ。 Nomor 4, Monaka, Dragon Ball. Alien yang pentil susunya gede banget. Sebenarnya dari awal bukan si Monaka yang nyombongin atau nyebut dirinya sendiri kuat. Doi itu cuma sosok bikinan si Beerus supaya si Goku bisa kemotivasi latihan. Si Monakanya sendiri cuma kurir antar planet. Cuma ya itu si Beerusnya bohong dengan bilang kalau di seluruh alam semesta 7 cuma si Monaka doang yang bisa seimbang pas ngelawan si Beerus. Kebohongan ini juga makin si Goku percaya pas si Monaka ngalahin si Hit sekali pukul. Nomor 5, Arataka Raigen, Mob Psycho 100. あ、いえ、たださっきの本当に低級なやつでしたよ。あれくらいなら。バ
かお前これくらいになると強すぎて簡単な除霊作業だと周りの人まで溶かしちゃうの。 Bos sekaligus mentor gadungan si Mob nyebut dirinya sendiri sebagai esper terkuat abad 21 yang pada kenyataannya nih manusia sampah cuma penipu yang sering ngaku ngalahin para hantu kuat yang padahal dikalahin sama si Mob. Yang paling parah, duit hasil ngalahin para hantu itu sebagian besar si Reigen makan sendiri. Si Mobnya mah kagak dapet apa-apa anjir. Paling kalau dikasih juga ampasnya doang. Kalau si Satan mah masih mending, sering ngasih duit banyak ke si Goku. いや何者ってバカ野郎。お前は霊能界の新星その霊言あらたかの弟子モブだろうが。 Nomor 6, Aqua Konosuba. 知力が平均より低いのと幸運が最低レベルなこと以外は全てのステータスが大幅に平均値を超えてますよ。なに私がすごいってこと？ Iya emang bener, sebagai seorang art priest, kekuatan si Aqua tuh kagak lemah-lemah amat. Banyak banget sihir yang bisa Doi pakai buat ngalahin para lawannya, terutama dari ras undead. Udah gitu, Doi bisa jadi support yang berguna buat nge-heal temen separtinya. Yang bikin Doi ampas, kecerobohan plus nasib sialnya doang. Udah dikasih buff blessing juga, hokinya belum bisa ngimbangin si Lord Kajuma. Nomor 7, Raja Fritz, Shingeki no Kyojin. よろしい。では競技に入る。陛下、よろしいですな。 Mantan raja yang nguasain seluruh daerah di dalam dinding. Sebelum identitas aslinya kebongkar, semua orang juga takut banget sama sosok nih orang. Kenyataannya, Doi itu cuma aki-aki yang dijadiin boneka demi kepentingan politik keluarga Reis yang jadi pewaris asli tahta itu. Si Fritz palsu ini dikendaliin sama si Rod Reis. Jadi Doi itu cuma duduk-duduk doang sambil ngantuk. さらに偽りの王を立て政治を私したことを加えれば極刑に値するかと。 くそ起きろホイボリ。なんじゃ飯か。 黙れこの役立たずが。 Nomor 8, Ryugamine Mikado, Durarara. 朝海夢じゃないよね。帝嘘だろ。 Doi dianggap kuat bukan dari segi fisik, melainkan dari pengaruh keberadaan si Mikado sebagai salah satu pendiri sekaligus pemimpin geng paling gede yang ada di Ikebukuro. Biarpun jadi pemimpin geng segede itu, Doi ini sifatnya naif banget, terus pikirannya gampang dikendaliin. Dihasut dikit, nih orang bisa ngambil keputusan yang bisa ngehancurin keseimbangan geng di Ikebukuro, yang pastinya bisa nimbulin korban jiwa yang banyak. Bahkan Doi ini pernah hampir ngebunuh sahabatnya sendiri gara-gara dihasut orang lain. 死んだ後に何かあるんじゃないかって今まで見たこともない世界に行けるんじゃないかっておい待て朝海ごめん Nomor 9, Zeref Dragneel, Fairy Tail. 無限の魔力時をも超える神の力 Kalau lu fansnya si Zeref, gue yakin lu pengen ngehujat gue kan sekarang. Apalagi pas gue bikin video bahasan karakter kuat di FT, si Zeref juga gue masukin. Terus apa sih yang bikin orang dianggap kuat, tapi sebenarnya sosok penyihir yang lemah? Di sepanjang cerita FT, biarpun disembah-sembah, si Zeref ini takut banget sama si Agnologia. Terus orang-orang nganggep kuat bukan karena kemampuan fisiknya, tapi karena para iblis ciptaannya. Terus gara-gara kutukan Angseram yang si Zeref derita. Sedangkan kekuatan fisiknya sendiri, biarpun udah dapat kekuatan Fairy Heart, Doi tetap kalah sama plot armornya si Natsu. 体が動かないこんなの初めてだいや死ねるわけがない Nomor 10, Sig, Fate Apocrypha. 怒りかホムンクルス彼女を殺されたことへの怒りか。ああ俺はお前が許せない必ず殺す
Aslinya tuh cuma homunculus ampas yang sosokan PDKT sama si Jan. Akibat kelakuannya itu, Doi hampir mati gara-gara jantungnya dihancurin. Tapi karena si Sig ini punya plot armor, akhirnya malah si Siegfried yang mati gara-gara ngetransplantasiin jantungnya ke tuh cowok. Yang bikin tuh homunculus dapat kekuatannya si Siegfried, biarpun cuma sebagian. Yang bikin makin ampas tuh, di akhir cerita Doi malah berubah jadi naga, yang entah gimana awal mulanya. 敵腕だと思って甘く見るな。この程度の砂場飽きるほどくぐっている。セット。 Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau misal lu suka sama pembahasan barusan, wajib banget dong lu like terus share videonya ke yang lain. Terus buat yang belum subs, silahkan langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Bye!